Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami sampaikan informasi warning Warta Penting MTA TV. Kasus COVID-19 di Kota Solo mengalami peningkatan cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir, termasuk para siswa di Asrama Putra SMA MTA Surakarta yang menjalani isolasi mandiri di asrama setempat. Berikut laporan reporter MTA TV Rudi Hervianto dan kameramen Edi Erianto. Di samping saya sudah ada beliau Kepala Sekolah SMA MTA, Ustadz Dr. Andes Diastono, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, ini kita sendiri mendapatkan informasi bahwa saat ini ada beberapa siswa yang terpapar di SMA MTA ini. Mohon informasinya terkait dengan beberapa jumlah positifnya yang terkena COVID-19 ini, dan benarkah berita tersebut? Terima kasih Pak Rudi. Jadi berita itu memang betul bahwa kita ada satu anak kita yang terdeteksi kena dari hasil tes rapid antigen itu positif. Waktu itu dia periksa ke klinik MTA, kemudian dalam perjalanan ternyata dilakukan tracing oleh Puskesmas Sangkrah Pasar Kliwon sebagai kewajiban mereka, yang mana dilakukan 2 kali tracing. Jadi tes pertama itu pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, kemudian yang positif dan negatif langsung kita pisahkan. Kemudian tracing yang kedua dilaksanakan hari Senin tanggal 7 Februari yang hasilnya kita terima pada hari ini. Nah, sehingga total dari 2 kali tracing itu ada santri sebanyak 322, semuanya putra nih ya. Kemudian ada guru sebanyak 5 dan ada pembina pengasuh sebanyak 13. Sehingga total 340. Namun dari 340 itu ada sebagian siswa yang laju, yakni 10, guru semuanya tidak tinggal di asrama sebanyak 5, dan di antara pembina pengasuh dari 13 itu ada 4 yang tidak di asrama. Sehingga total yang ada di asrama adalah 340 dikurangi 19, di 321. Demikian Pak Rudi. Baik, dan sebenarnya selama ini apakah pembelajaran sudah dilakukan secara tatap muka, dan bagaimana keadaan kegiatan pembelajaran saat ini di SMA MTA? Di awal semester 2 karena kita sudah diizinkan dari Kemendikbud bahwa pembelajaran dilaksanakan tatap muka, sekalipun tidak langsung serta-merta 100% kita ikuti. Kehadiran santri di asrama pun bertahap selama 3 pekan, jadi bisa disampaikan tidak serta-merta sekali datang, ini perlu dipahami. Kita sudah sangat hati-hati, anak ke asrama sudah tes dulu untuk deteksi COVID-nya, yang sakit terdeteksi COVID tidak bisa ke asrama. Jadi sudah terseleksi, kemudian di awal kita melaksanakan PTM, itu pun tidak 1 sesi. Karena kita menjaga prokes, di dalam kelas kita itu separuh dulu, sehingga PTM-nya waktu itu kita laksanakan 2 sesi. Ternyata ya qadar Allah terjadi itu, ada yang terdeteksi COVID, kemudian dilakukan tracking hasilnya seperti itu, sehingga begitu tracing pertama, tanggal 3 itu kita sudah tidak PTM lagi. Kita ngikuti arahan dari Dinas Pendidikan maupun dari Puskesmas. Kita untuk PTM selama tracing langsung kita hentikan PTM-nya. Kita laksanakan secara PJJ. Sehingga ketika tracing berjalan sampai saat ini ya kita PJJ. Qadar Allah ternyata yang mengalami tidak sekolah kita sendiri. Di Kota Solo ini bahkan sudah dihentikan PTM mulai Senin kemarin, tanggal 7 Februari. Jadi kita mulai berhenti PTM tanggal 3, disusul untuk Kota Solo tanggal 7 sudah ada surat edaran untuk menghentikan PTM. Kemudian hari Selasa disusul lagi Sukoharjo juga demikian. Ini untuk menggambarkan bahwa PTM dihentikan itu bukan hanya SMA MTA, tapi di Solo dan Sukoharjo edaran resmi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 untuk SMA, SMK, SLB.
Dan kita nanti menunggu sampai pelaksanaan isolasi mandiri selesai, dilihat perkembangan, kita konsultasi ke Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Sangkrah, dan juga nanti ke Dinas Pendidikan serta gugus COVID Kota Surakarta. Itu Pak Rudi. Yang terakhir, agar pesan ini juga dirasakan menjadi penguat para siswa ataupun wali siswa, pesan apa yang ingin disampaikan? Yang pertama bahwa isolasi kita atau karantina ini sudah dipantau oleh banyak pihak, dari Bapak Lurah Semanggi, dari Bapak Camat Pasar Kliwon, kemudian Pak Roni kemarin, kemudian Pak Kapolsek, Pak Komandan Kodim Pasar Kliwon, bahkan di hari Senin juga hadir beliau Bapak Kapolres, Bapak Ade Simanjuntak. Rata-rata beliau sudah melihat langsung bagaimana penanganan untuk isolasinya, kesan beliau sudah cukup bagus, kerjasama dengan Puskesmas terjalin dengan baik, dengan bahkan ada SAR dari MTA, yang hakikatnya mereka juga bagian dari SAR di Dr. Muwardi. Kemudian di hari Selasa beliau Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan sudah rawuh juga di sekolah dan di asrama, kemudian beliau memberikan motivasi, arahan, yang insya Allah kesan beliau juga sudah cukup bagus. Sehingga dengan demikian beliau juga menyaksikan bahwa hakikatnya sekalipun datanya terkonfirmasi positif, anak-anak keadaan sehat. Jadi mayoritas OTG, kemudian untuk anak-anak yang bergejala sudah dilakukan pemeriksaan dari Puskesmas, dari Klinik Pratama MTA, dan bahkan kemarin dibantu dari Puskestrennya Ponpes MTA dan dari Puskestrennya SMP MTA. Sehingga pemberian obat, pemeriksaan kesehatan sudah kita lakukan, sehingga untuk usaha sudah kita lakukan ini kita susul dengan doa. Artinya kami menggambarkan bahwa pelaksanaan isolasi, pemeriksaan kesehatan, pemberian obat berjalan lancar, tinggal nanti kita dukung dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan, keselamatan pada kita semua, khususnya anak-anak kita. Saya rasa itu bahwa kondisi anak-anak hakikatnya sebagian besar atau mayoritas, tidak ada yang sampai ke rumah sakit, yang jelas yang itu. Flu, pilek ringan sampai tidak bergejala. Gitu Pak Rudi. Baik, terima kasih Ustadz Dias dan pemirsa. Demikian tadi wawancara kami dengan Kepala Sekolah SMA MTA Ustadz Dr. Andes Diastono MPD. Dan kita akan segera mewawancarai untuk Direktur Asrama SMA MTA Ustadz Ghazali. Kita simak wawancara berikut ini. Selalu dievaluasi apa nanti kita dan karena ini kalau ada terjadi Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali wawancara di hari ini dengan Direktur Asrama SMA MTA, beliau Ustadz Muhammad Ghazali, SPDI. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, terkait dengan pemberitaan di mana penghuni asrama utamanya siswa ini banyak kedapatan atau terkonfirmasi COVID-19 ini, mungkin bisa disampaikan sebenarnya bahwa awal mula diketahui informasi ini bagaimana? Ya, memang terkait dengan pemberitaan adanya istilahnya klaster ya yang ada di Asrama Putra SMA MTA Surakarta, ini memang betul. Perlu kami sampaikan kronologi dari kejadian yang ada. Yang pertama, memang ada salah satu siswa SMA MTA yang tinggal di asrama. Ini ada gejala klinis, ada batuk pilek. Kemudian sudah diobatkan di Klinik Pratama MTA dalam waktu 1 minggu. Kemudian gejala itu kok masih belum hilang. Kemudian dari orang tua siswa tersebut komunikasi dengan anaknya untuk memastikan, karena ada gejala klinis, ada anosmia, kehilangan penciuman.
kemudian anak tersebut dicekkan di lab klinik Pratama MTA dan ternyata hasilnya adalah positif. Oke, karena hasilnya positif, akhirnya karena anak ini sudah bersinggungan dengan santri yang lain di asrama, kemudian santri yang lain di tracing, yang semuanya di tracing, sehingga sebagaimana yang ada di pemberitaan itu, hasil positif dan negatifnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Ya. Bagaimana sebenarnya kondisi siswa yang terkonfirmasi positif tersebut? Apakah sampai ada yang dirawat di rumah sakit atau mungkin saat ini parah begitu kondisinya? Perlu kami sampaikan kepada para orang tua yang menyekolahkan anaknya di SMA MTA dan juga bertempat tinggal di Asrama Putra. Secara umum ini kondisi anak-anak dalam keadaan baik, ya. Semuanya mungkin dapat dikatakan ya OTG, orang tanpa gejala. Kalau ada gejala sedikit ya sekedar batuk pilek, dan sekarang ini juga musimnya musim pancaroba, di mana-mana juga banyak orang yang batuk pilek. Untuk anak-anak yang bergejala berat, insya Allah tidak ada, apalagi yang sampai ke rumah sakit ini juga tidak ada, kondisinya dalam keadaan baik-baik dan sudah kita kondisikan. Dari tracing yang dilakukan itu, kita sudah memisahkan antara santri yang positif dengan yang negatif, sehingga santri yang positif ini kita tempatkan di lantai 3 sehingga terpisah dengan anak-anak yang negatif, baik di bidang ibadah, di bidang kegiatan, termasuk di bidang makan, termasuk kantinnya pun kita juga pisah antara yang positif dan negatif. Insya Allah itu sudah kita laksanakan sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan juga kita koordinasi dengan Puskesmas Sangkrah. Ini sudah kita lakukan hal-hal yang sesuai dengan protokol kesehatan. Ya. Jadi itu terkait dengan langkah dari pihak asrama, diantaranya menyendirikan ya untuk anak-anak yang terkonfirmasi. Jadi ada di lantai 3. Baik, terima kasih Ustadz terkait dengan informasinya. Semoga ini akan memberikan rasa nyaman, rasa penasaran yang semula dimiliki para wali siswa. Sekarang ini sudah terjawab semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada tambahan, silakan. Oke, sedikit tambahan perlu kami sampaikan kepada para pemirsa bahwa SMA MTA ini adalah sekolah yang berboarding school, jadi sekolah yang berasrama, sehingga para santrinya atau siswanya, siswa-siswi sebagian besar memang tinggal di asrama. Karena kita di asrama ini jumlahnya besar, maka asrama ini di dalam pengelolaannya hampir mirip dengan pondok pesantren. Maka kita juga mendaftarkan diri di pondok pesantren, kita juga punya nomor statistik, sehingga memang kita punya 2 wajah. Yang pertama wajah dari SMA MTA, yang kedua wajah dari boarding school yang namanya Pondok Pesantren MTA Solo. Jadi ini yang terjadi klaster ini adalah di Pondok Pesantren Solo atau di Asrama Putra SMA MTA, bukan yang ada di pondok yang ada di Mojogedang, Karanganyar. Sekali lagi ini yang terjadi di Pondok Pesantren MTA Solo atau tepatnya di Asrama Putra SMA MTA Surakarta. Ya, karena MTA juga memiliki pondok. Ya betul, ya betul. Oke. Jadi jangan salah kaprah. Iya, ini beda. Ini sana kan di Karanganyar, kita di Solo, jadi lokasinya sudah berbeda. Baik, terima kasih Ustadz. Iya. Pemirsa, demikian tadi penjelasan dari Ustadz Ghazali selaku Direktur Asrama Putra SMA MTA. Dan saat lagi kita akan ikuti wawancara kita dengan Dr. Nurul selaku Kepala Puskesmas di Kelurahan Sangkrah. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali bincang kita hari ini terkait dengan kabar atau informasi siswa
yang ada di asrama SMA MTA terpapar COVID-19. Dan kali ini di samping saya telah ada Kepala Puskesmas Kelurahan Sangkrah, beliau Dr. Gigi Nurul Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, mungkin bisa disampaikan, ini pemberitaan sudah sangat viral kita simak di beberapa media. Nah, ini bisa disampaikan, ini kalau tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah juga Direktur Asrama, sekarang sebenarnya waktu dilakukan swab massal ini sebenarnya kapan dan bagaimana hasilnya? Oke, iya. Oke, terima kasih Mas Rudi. Jadi kasus ini berawal dari laporan dari kepala sekolah bahwa salah satu siswanya itu dilakukan pemeriksaan swab, kemudian hasilnya positif. Lalu sesuai dengan prosedur kami di Puskesmas, kami melakukan kegiatan tracing untuk melacak kontak eratnya. Karena kontak erat ini kan berpotensi terjadi penularan gitu nggih, kontak erat. Kemudian dari hasil pelacakan kita dapatkan ternyata anak-anak ini tinggal di asrama, kemudian aktivitas ibadah, kemudian makan itu kan juga bersama, sehingga tidak kita bisa pilahkan. Mungkin tadinya awalnya lebih dipersempit gitu, lebih di lantai atau di kamar, tetapi karena aktivitas bersama kita lakukan pendataan semua anggota asrama, kemudian juga siswa yang laju yang satu kelas dengan yang bersangkutan ini, dan juga guru yang mendidik. Nah, ini didapatkan sejumlah 431 yang menjadi kontak erat. Kemudian kita lakukan pemeriksaan swab pada tanggal 3 Februari di asrama. Dari 431 ini kita temukan yang positif sejumlah 278. Nah, kemudian kita berkoordinasi dengan asrama, dengan sekolah, bahwa anak-anak yang sudah positif ini harus dipisahkan gitu. Kemudian karena di asrama ada 3 lantai, kemarin kita upayakan untuk yang positif karena jumlahnya lebih banyak itu di lantai 3 dan di lantai 2 sebagian. Kemudian yang negatif di lantai 1. Kemudian juga kita lakukan pemeriksaan kesehatan, kita dibantu dari klinik MTA dan juga dari klinik pondok klinik pondok yang di Karanganyar, karena Puskesmas dengan jumlah kasus sebanyak ini tidak bisa mengampu gitu. Jadi kita dibantu dari klinik untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian dari hasil pemeriksaan ini sebagian sudah diberikan obat, baik dari klinik MTA maupun dari pondok. Kemudian kami dari Puskesmas juga mengupayakan paket isolasi mandiri. Kemarin kita sudah distribusikan sejumlah 153 paket. Jadi di awal itu kan yang kita temukan itu 153, kita kirimkan ke Puskesmas, ada paket 1, paket 2, paket 3 sesuai dengan gejala yang dialami oleh anak-anak. Alhamdulillah relatif ringan gejalanya, tetapi ada beberapa yang mungkin ada batuk, demam dan sebagainya, kita berikan juga antivirus gitu sudah kita drop ke asrama ini. Kemudian dari anak-anak yang negatif ini kita lakukan exit test. Jadi hari Senin hari kelima itu kita lakukan pemeriksaan exit test sejumlah dari daftar itu 153, tetapi kita periksa 146. Dari 146 ini kita temukan lagi ada yang positif sejumlah 62 anak. Nah, ini nanti juga kita akan tindak lanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut untuk anak-anak yang kemudian ditemukan positif ini, dan kita akan upayakan untuk bisa mendapatkan paket obat sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Mas Rudi. Iya, Ibu, karena mungkin Ibu juga selaku Kepala Puskesmas yang ada di wilayah ini, kemudian mengetahui kondisi yang ada, apakah prokes yang diterapkan yang untuk siswa yang terpapar ini memang sudah benar-benar bisa dikatakan aman, Ibu? Ya, terima kasih Mas Rudi. Jadi prinsip dari penanganan COVID ini memang kita harus memisahkan antara yang positif dan yang negatif.
hasil koordinasi kemarin kita sudah memberikan masukan-masukan kepada baik sekolah maupun asrama, itu kita upayakan untuk memisahkan. Jadi aktivitas harian, kemudian ruang geraknya itu juga dibatasi. Jadi alhamdulillah koordinasinya baik sehingga sudah dilakukan pemisahan juga. Untuk yang anak-anak yang positif di lantai 1, lantai 2 dan 3, kemudian yang negatif di lantai 1. Alhamdulillah, dan hari ini tadi dari hasil exit test itu kan ada anak-anak juga yang negatif. Nah, yang negatif ini kan memang harus dipisahkan dari anak-anak yang positif. Ini kemarin tadi ya sudah koordinasi untuk anak-anak yang negatif tidak memungkinkan untuk pulang, ini dipindahkan ke SMA sehingga untuk lebih memaksimalkan lagi pemisahan antara yang positif dan negatif. Kemudian juga yang memungkinkan untuk pulang sesuai dengan arahan dari Disdik, mengurangi kepadatan di puskesmas, ini yang rumahnya dekat ini dipulangkan. Oke, alhamdulillah secara penanganan protokol kita sudah laksanakan semaksimalnya. Dan kondisi anak-anak juga terpantau, setiap hari terpantau. Kita juga ada dapat bantuan dari tim SAR yang misalnya ada kegiatan emergensi itu bisa kita lakukan tindakan yang cepat gitu untuk rujukan dan sebagainya. Ibu, pertanyaan terakhir, Bu, bahwa saat ini pasti tidak memungkiri ada rasa khawatir dari pihak wali siswa, begitu seandainya mereka mengetahui bahwa kondisi di sini aman, pasti senang juga, tentram hatinya. Ini saya memang tidak tahu ya, kecuali kalau ibu putranya di sini dan merasakan rasa khawatir itu ada, itu mungkin bisa disampaikan, Ibu. Ya, kebetulan anak saya juga di asrama dan ya, jadi awalnya memang ikut melakukan swab ini ya, dan tidak ada gejala gitu, tidak ada gejala, tetapi qadarullah hasil swabnya positif, anak saya juga positif. Alhamdulillah kondisinya semuanya sehat. Jadi memang dari awal ketika pembina ini mengumumkan atau menginformasikan kepada anak-anak tentang kondisi mereka, itu sudah saya wanti-wanti agar diberikan pesan, diberikan pembekalan atau pendahuluan bahwa hasil positif atau negatif ini jangan lantas menjadi beban seperti itu. Karena ketika anak-anak secara psikis ini down gitu, mendengarkan hasilnya itu akan berpengaruh terhadap kondisi fisik kesehatan anak-anak. Jadi memang sudah diwanti-wanti, dipesan bahwa positif tidak apa-apa, yang penting kondisinya sehat dan sudah mendapatkan penanganan gitu ya, mendapatkan pemantauan, mendapatkan penanganan dengan sebaik-baiknya. Jadi insya Allah penanganan yang sudah kita lakukan ini sudah seoptimal yang kita bisa berikan. Kemudian anak-anak juga kondisi sehat, mereka tidak merasa terbebani dengan hasil positif ini. Jadi kami sebagai orang tua harapannya juga kita serahkan untuk penanganan terhadap wabah ini kepada pendidik di asrama, di sekolah, kemudian kami dari tim kesehatan yang sudah berupaya untuk memberikan pemantauan dan penanganan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Sehingga harapannya kita semua bisa saling mendukung, saling mendoakan gitu untuk yang terbaik bagi anak-anak. Gitu. Ibu, terima kasih sekali atas informasinya. Semoga ini akan menjadikan keluarga yang di rumah meninggalkan putranya di sini menjadi tenang hatinya karena informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Warning MTA TV, saya Miftahul Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.